Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan membangun pagi hari ini dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kita untuk kita mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh haus lapar akan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kesegaran, terutama kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti Dia akan melawat, menjamah kita, memberkati hidup kita pada hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus diberikan kesempatan hidup, dan hari ini kami boleh menerima juga keselamatan daripada-Mu Tuhan. Dan sekarang kami ingin mencari wajah-Mu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan yang haus lapar akan Engkau, dan Engkau yang memberikan kekuatan, kesegaran buat kami, baik rohani, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sudah mengasihi kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Saat pagi hariku datang lagi mencari wajah-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari Tuhan, saat pagi hariku datang lagi. Amin. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kembali kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Kau Tuhan selamanya. Oh Yesus Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Engkau maha baik. Oh Yesus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan hidupku, serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu
pelayananmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri Bapa. Kau selamatkan hidup kami, Kau berikan kekuatan, kesehatan, kesegaran di dalam jiwaku, rohaniku ya Tuhan. Engkau menguatkan Tuhan hidup kami, hidupku ya Tuhan. Dengan roh-Mu Bapa, memberikan kekuatan penghiburan, kekuatan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi, Kau yang layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat Allah yang sangat baik. Tuhan kami, Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami mau tetap terus hidup Bapa, mengasihi-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mau tanggalkan semua segala Tuhan apapun yang hari ini pergumulan kami yang kami hadapi dan tantangan yang kami hadapi. Kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, maka kami percaya Tuhan menyertai sampai Tuhan Yesus. Oh Bapa, Tuhan di ujung hari ini pun dan sampai kesudahan zaman pun Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau tidak hanya Tuhan berjalan bersama dengan kami, pasti Kau berikan kemenangan, kekuatan Tuhan Yesus, jalan keluar pemulihan bagi kami yang percaya kepadamu. Pagi hari ini kami datang Tuhan bersama dengan anak-anak menyembah memuji-Mu, dan biarlah Engkau Tuhan Yesus disenangkan. Kembali Tuhan, kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, dengan pujian yang kami berikan padamu bersama dengan anak-anak-Mu. Ubah hati kami Tuhan, seperti sesuai dengan kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hati kami terus menjadi seperti-Mu Tuhan. Hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Amin. Akulah tanah liat, Engkaulah penjunan kami. Akulah tanah liat. Amin Bapa. Di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan serupa dengan Engkau, menjadi pribadi yang kuat, yang lembut, yang manis Tuhan. Oh Yesus, seperti yang Kau ingini. Ubah hati kami seperti-Mu Tuhan Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin Tuhan Yesus, amin. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat dan Engkau yang penjunan. Engkau membentuk kami menjadi pribadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan seperti-Mu Tuhan Yesus. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Amin. Seperti yang Kau ingini. Biarku semakin berkurang, Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Berkurang, Yesus makin bertambah. Inilah pengakuan kami Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar
biar ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh Yesus, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Oh Yesus, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hati kami, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat dan Kau pencunan kami, bentuk kami jadikan seperti-Mu Tuhan. Tanah liat di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikan seperti pribadi-Mu Tuhan. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang Yesus, Kau semakin bertambah dalam hidup kami, dalam pribadi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus makin bertambah. Oh Yesus, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus Engkau semakin bertambah mengubah hidup kami. Makin berkurang menjadi pribadi-Mu Tuhan. Yesus makin bertambah. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema, mengakui dosa tanpa berdalih dan bertobat. Ya, saudara, di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, saudara, Allah mengutus Nabi Natan
untuk menegur Daud, saudara ya, karena ia telah melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, yaitu istri Uria. Ya, bahkan saudara Daud merencanakan pembunuhan dengan mengutus Uria ke garis depan, ya, sehingga ia mati terbunuh, ya, dan Daud dapat memiliki istrinya, ya. Nah, saudara, hal ini dipandang jahat oleh Allah, saudara, sehingga Allah menghukum Daud, ya, saudara, sesuai dengan perbuatannya, ya. Hal pertama yang Daud alami adalah kematian anak yang dikandung Batseba dari hasil perzinahannya dengan Daud, ya. Walaupun Daud dia berdoa, dia berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allahnya, namun saudara, dia tetap bahwa anak yang telah saudara diputuskan Tuhan untuk mati, ya, karena hasil daripada perzinahan, ya, maka anak itu pun mati, ya, saudara, ya. Nah, saudara, ini yang menjadi konsekuensi yang harus dialami oleh Daud, ya, karena saudara, apa yang ditabur itu yang dituainya, ya, sehingga dia boleh mengalami penderitaan akibat daripada dosanya, ya. Nah, saudara, lalu terjadi juga pembunuhan dan perzinahan dalam anggota keluarga Daud, ya. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 13 dan pasal yang ke-14, ya, juga 1 Raja-Raja pasal yang pertama, Amnon itu dibunuh oleh Absalom, ya, saudara, karena memperkosa adiknya Tamar, ya. Mereka semua dari keluarga Daud, ya, saudara, ya. Dikatakan kemudian lalu Absalom dibunuh oleh Yoab, ya, panglima Daud, karena pemberontakannya terhadap Daud, ya. Kemudian lagi dikatakan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 24-25, dikatakan Adonia yang dibunuh oleh Raja Salomo juga karena pemberontakan terhadap Daud, ya. Jadi saudara, ya, pada saat Daud melakukan dosa perzinahan dan juga secara tidak langsung pembunuhan, karena dia memerintahkan kepada Yoab untuk supaya Uria, yaitu suami daripada Batseba, untuk berperang di garis depan dengan harapan bahwa saudara Uria akan mengalami kematian dan sesudah itu ia dapat memiliki istrinya, ya. Hal ini dipandang jahat sehingga saudara, Tuhan menghukum Daud, ya, sesuai dengan perbuatannya, ya. Ya, jadi saudara, walaupun dosa Daud itu diampuni, ya, dia terhindar dari hukuman mati, ya, karena ia mengakui dan bertobat, saudara, namun ia harus menerima hukuman dan didikan daripada Allah, ya. Tujuannya adalah agar hidupnya dipulihkan dan diselamatkan, ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 32 mengatakan demikian, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia ini, ya. Jadi saudara, ada penderitaan yang disebabkan karena dosa, ya, itu adalah didikan daripada Tuhan, ya. Saudara, mungkin kau mengalami penderitaan, ya, karena dosa, ya. Itu yang memang konsekuensi yang harus kita tanggung, ya, karena akibat dari perbuatan kita, ya. Supaya apa? Tuhan mendidik saudara dan saya supaya kita boleh kembali ke jalan Tuhan, kita boleh bertobat, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ya. Nah, dari kisah kejatuhan Daud ke dalam dosa ini, saudara, apakah pelajaran yang dapat kita petik? Yang pertama adalah jangan menganggap enteng dosa, ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 mengatakan, hai anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya saudara, katakan ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, jadi kalau kita anak, maka kita menerima didikan daripada Tuhan, ya, supaya kita nantinya tidak mengalami kebinasaan kekal, ya. Saudara, hukuman kita hanya berlaku selama kita hidup dalam dunia, ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya. Kalau kita menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kalau kita menabur saudara kejahatan, kita akan menuai kejahatan, ya. Saudara, inilah penderitaan yang dialami oleh Daud, ya. Karena itu jangan kita menganggap enteng dosa, ya, karena setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya, ada hukumannya, ya. Saudara, yang kedua adalah mengakui dosa tanpa berdalih, ya. Di dalam Mazmur pengakuan dosanya, saudara, Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau ternyata adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu, ya. Nah, saudara, dalam Mazmur pengakuan dosanya, Daud mengakui segala dosanya tanpa berdalih, ya. Ia tidak menyalahkan orang lain, ia tidak menyalahkan keadaan, apalagi ia menyalahkan Tuhan, ya. Ia menyadari segala dosanya karena kesalahannya sendiri, ya. Berbeda dengan Raja Saul. Meskipun dosa Saul tidak seberat dosa Daud, namun tatkala ia ditegur oleh Nabi Samuel karena ia tidak taat pada perintah Allah, ia berdalih, saudara, dan menyalahkan Samuel serta bangsanya sendiri, ya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 21 mengatakan demikian, ya. Samuel menegur Saul, ya, mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal, ya. Saudara, ya, Saul mengucapkan kata tetapi, ya, kepada Nabi Samuel, ya, karena dia berdalih, saudara, untuk menutupi ketidaktaatannya kepada perintah Allah dan melemparkan kesalahan tersebut kepada orang lain, ya, saudara, kepada rakyatnya sendiri, ya. Saudara, ini yang Tuhan tidak suka, ya. Akibatnya ia tidak pernah mengalami pertobatan, ya, tidak mengalami pemulihan serta perubahan hidup. Dan yang paling parah adalah ia mengalami kebinasaan, ya. Saudara, bahwa roh Tuhan sudah undur daripadanya karena seringkali dia melanggar perintah Tuhan, ya. Saudara, ini yang Tuhan tidak mau dalam hidup saudara. Biarlah kita boleh mengakui dosa seperti saudara, ya, Daud, tanpa berdalih, merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, ya, tanpa kata tetapi, ya, saudara, artinya tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan, ya. Karena itu biarlah kita boleh mengakui dosa kita tanpa berdalih. Hal yang ketiga adalah bertobat, ya. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan demikian, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Nah, saudara, dalam Mazmur pengakuan dosanya, Daud bertobat kepada Allah. Ia memohon agar Tuhan memperbaharui hatinya. Jangan membuang dirinya dari hadapannya, apalagi mengambil rohnya dari dirinya. Ya. Jadi saudara, seberapapun besar dosa yang telah kita perbuat, baiklah kita mengakui dosa kita tanpa kita berdalih. Ya, jangan anggap enteng dosa, karena setiap perbuatan dosa ada konsekuensinya. Ya, kalaupun saudara melakukan dan saya lakukan dosa, maka kita segera akui di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tanpa kita berdalih membenarkan diri kita sendiri. Ya, nah kemudian yang berikutnya adalah kita bertobat. Ya, berbalik dari jalan kita yang serong, yang salah di hadapan Tuhan. Ya saudara, ya sehingga kita boleh saudara mengalami perubahan hidup. Ya, terima didikan Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan agar hidup saudara dan saya dipulihkan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana firman yang Tuhan ajarkan kepada kami, belajar dari kesalahan yang diperbuat oleh Daud. Kami tidak menganggap enteng dosa, karena setiap perbuatan dosa kami ada konsekuensinya, ada akibatnya. Ya Tuhan, ada hukumannya, sehingga apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Dan kalau pada saat ini kami mengalami penderitaan karena perbuatan dosa kami mau menerima didikan daripada Tuhan. Kami tidak mau menyalahkan orang lain, kami tidak mau menyalahkan keadaan, dan kami tidak mau apalagi menyalahkan Tuhan. Kami tidak mau berdalih ya Tuhan, melainkan kami boleh merendahkan diri, mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Kemudian kami akan bertobat ya Tuhan, berbalik dari jalan kami yang jahat, kembali kepada kehidupan dan kasih kami yang mula-mula. Kami boleh Tuhan hidup kembali ke dalam jalan-Mu yang benar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, apa yang kami buat dan kami lakukan. Biar hidup kami kembali dipulihkan oleh Tuhan, dan kami boleh mengalami kembali sukacita yang daripada-Mu, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Buka tingkap langit untuk Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Berkati bangsa negara kami di masa resesi global karena geopolitik keadaan dunia ini ya Tuhan. Berkati sehingga bangsa kami dapat Tuhan bertahan menghadapi Tuhan masa-masa kesukaran akhir zaman ini. Berkati pemimpin kami Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan untuk ya Tuhan memimpin bangsa kami ke depan, sehingga biarlah Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang berkati, yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai sepanjang hari ini, biar penyertaan Tuhan, anugerah kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada kehidupan kami anak-anak. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati malam Mesbah Doa Pagi, sharing kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.